Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang 5 anak berkebutuhan khusus yang sukses. Wah, ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus juga bisa sukses ya. Setiap anak yang lahir ke dunia adalah anugerah Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan dipelihara dengan baik. Bagaimanapun kondisi dan keadaan si bayi saat berkembang, mereka tetap akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Tidak terkecuali bagi anak yang terlahir dengan kondisi yang tidak normal. Sebagian besar keluarga menganggap hadirnya bayi seperti ini di tengah-tengah kehidupan mereka dapat menimbulkan masalah, terutama bagi mereka kedua orang tuanya. Namun, jika kita tetap memperhatikan dan merawat si anak dengan baik, bukan tidak mungkin mereka menghasilkan sebuah talenta yang belum dimiliki oleh orang lain. Nah, kita akan memasuki anak yang pertama, anak yang berkebutuhan khusus yang sukses. Yang pertama itu ada Stephanie Handoyo. Gadis yang lahir pada 5 November 1991 ini merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil memecahkan rekor Muri sebagai pemain piano yang mampu memberikan 22 lagu berturut-turut serta membawa obor Olimpiade London 2012. Selain itu, sejak prestasi Stephanie sudah tergores di sejumlah deretan piala penghargaan mulia, dari juara 1 di bidang renang gaya dada 50 meter Pekan Olahraga Nasional Olimpiade Khusus Indonesia 2010 dan gaya dada 50 meter Olimpiade Khusus Olimpiade Musim Panas Dunia 2011 Athena. Stephanie putri pasangan dari Maria Yustiana dan Santoso Handoyo. Sejak kecil memang sudah mulai mengikuti kegiatan positif, khususnya di bidang olahraga seperti berenang dan bulu tangkis. Bahkan saat menginjak usia 12 tahun, ia meraih juara 1 pada kejuaraan Porkada. Kemudian anak yang kedua bernama Reviera Novitasari, putri kelahiran 30 Oktober 1993, merupakan anak penderita Down syndrome yang berhasil mendapatkan medali perunggu renang 100 meter gaya dada pada kejuruan renang internasional di Canberra, Australia 11-13 April 2008. Kemampuan renangnya sudah menonjol sejak kecil dibandingkan anak cacat lainnya. Sadar akan bakat anak keempatnya itu, orang tuanya memfasilitasi Reviera dengan latihan renang seminggu di klub Special Olympic Indonesia, Santer, Jakarta. Derita yang disajikan Reviera tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dan bahkan selama 3 tahun kedua orang tuanya tidak bisa menerima kehadirannya. Hingga akhirnya dia disekolahkan di sekolah luar biasa Dian Grahita, Kemayoran, Jakarta. Bahkan ketika menginjak kelas 2 SMP, di luar dugaan terjadi. Gadis cantik ini mementahkan ramalan dokter dengan tiba-tiba bisa menulis, membaca, dan berhitung. Yang ketiga adalah Habibi Afsyah. Habibi Afsyah, putra kelahiran Jakarta 6 Januari 1988, bukanlah penyandang cacat fisik sejak lahir. Sebuah penyakit bernama muskular ditrofi yang perlahan-lahan merenggut fungsi motorik tubuh Habibi, sehingga ia mulai tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Habibi adalah sosok internet marketing yang sukses menghasilkan duit di dunia maya. Awal dirinya mengenal dunia internet ketika ibunya mengajak Habibi mengikuti kursus internet di Singapura. Meski awalnya Habibi menolak, namun akhirnya sang ibu berhasil meyakinkan putra bungsunya untuk belajar marketing dan hidup secara mandiri. Dengan tekun,
Habibie terus berusaha hingga nilai komisinya meningkat menjadi 124 US dollar, 500 US dollar, 1000 US dollar, dan 2000 US dollar. Penghasilan dari Amazon tersebut kemudian digunakan Habibie untuk mengikuti berbagai kursus lainnya seperti Dr. Pim dan Indonesia Bootcamp. Saat ini Habibie sudah berhasil menerbitkan e-book Panduan Sukses dari Amazon, membuat situs jual beli properti rumah101.com, dan menjadi trainer di acara seminar Profit Matrix bersama sang guru Suwandi Show. Yang keempat adalah Ade Wonder Irawan. Dia adalah sang pianis tunanetra kelas dunia yang lahir di Colchester, Inggris 15 Januari 1994. Pemuda berwajah tampan dan bertubuh atletis ini lahir dengan potensi yang sangat besar. Kepiawannya telah diakui oleh para master pianis di dunia. Ade terlahir sebagai tunanetra dari keluarga Irawan, Subagio dan Endang Irawan. Meski tergolong pendiam, namun hal ini berbanding terbalik ketika ia berada di depan piano. Ia berubah menjadi pemuda yang ekspresif dan energik, memainkan jari jemarinya di depan deretan tuts piano. Selain bermain piano, Ade juga bisa melakukan skating yang banyak dipelajari dari penyanyi jazz kelas dunia yaitu George Benson. Ade sudah mengenal piano pada usia 3 tahun. Ketika dia sudah mengenal musik dan sering memainkan piano mainan miliknya dan sering menonton pertunjukan jazz. Setelah ia mendengarkan sekitar 30 menit sampai 1 hari, dia telah mampu memainkan musik tersebut dengan sangat baik. Yang terakhir adalah Raffi Abdurrahman Ridwan. Keterbatasan alat indera tidak menghalangi Raffi Abdurrahman Ridwan, pria kelahiran Jakarta 20 Juli 2002, untuk berkarya dan berprestasi sebagai desainer cilik. Lewat rancangan busananya, nama Raffi melambung di luar negeri. Bahkan supermodel Amerika Serikat Tyra Banks memuji Raffi saat perhelatan final American Next Top Model di Bali beberapa bulan lalu. Raffi menderita tuna rungu sejak lahir. Derita yang dialaminya ini terkait dengan virus rubella saat di dalam kandungan. Sejak kecil Raffi hobi menggambar, dan semakin dewasa kreativitas Raffi dalam hobi menggambar justru terasah. Coretan kasar Raffi tentang baju lambat laun berubah menjadi desain yang unik. Siapa sangka, berawal dari coretan itulah karya Raffi diakui tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Oke. Nah, ternyata keterbatasan yang mereka miliki tidak menghalangi semangatnya untuk berkarya, sukses, dan membanggakan orang tua. Bagi kita yang tidak memiliki keterbatasan, hendaknya lebih semangat lagi dalam mengembangkan diri agar dapat sukses seperti 5 tokoh yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Yaitu yang pertama tadi ada Stephanie Handoyo, yang kedua ada Reviera Novitasari, yang ketiga ada Habibie Afsyah, yang keempat ada Ade Wonder Irawan, dan yang terakhir adalah Raffi Abdurrahman Ridwan. Baiklah, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.